kita udah kerja kayak gila kayak gimana pun, income udah gede kayak gimana pun, bisa hilang juga, bisa habis juga. Betul. Ya menurut gua benar, income kita harus bertambah terus, tapi jangan sampai kita lupa kita juga harus bisa kelola dengan baik dan benar. Jangan sampai dapat duit kita hambur-hamburin, dapat duit kita beli ini. Orang bilangnya ini sebagai self reward, ya menurut gua itu nggak self reward sih. Itu kayak lu buang-buang duit lu aja gitu. Yang harusnya padahal lu bisa simpan untuk masa depan lu. Gitu. Jadi selain lu bisa cari duit, ya lu harus bisa simpan duit juga, kelola dengan cara yang benar. Iya. Kita itu harus tahu perbedaan yang namanya kebutuhan dan perbedaan yang namanya keinginan. Gitu. Lu harus tahu ini sebenarnya lu benar-benar butuh atau lu cuma ingin. Gitu. Kalau menurut kita financial freedom itu bukan soal kelihatan kaya gitu ya, tapi soal punya pilihan hidup tanpa terus-terusan panik soal uang. Gitu. Welcome to Leader Lounge Amazing Team. Grow as leader, serve with purpose. Win as one. Uang itu sesuatu topik yang paling sering dihindari dalam sebuah keluarga. Padahal uang itu adalah salah satu fondasi yang sangat penting. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Pasangan yang udah berkecimpung di dunia asuransi kurang lebih 10 tahun. Dan udah bisa beli rumah, membahagiakan orang tua, dan lain sebagainya. So hari ini kita mau belajar bagaimana mereka mengatur keuangan dan mengatur visi mereka dalam membangun rumah tangga. So hari ini kita udah kehadiran Adrian dan Devi. Hai. Halo. Thank you udah hadir. Ya, sama-sama. Ya, thank you juga loh udah diundang. Udah diundang. Sebenarnya kan yang gue kenal kalian pacaran nih kenal tuh dari tahun berapa ya? 2017 lah. 17. Berarti udah hampir 10 tahun kalian bersama. Iya. Dari zaman kalian pacaran sampai sekarang tuh sampai punya anak ya? Kapan lo orang tuh sadar kalau ngatur keuangan itu penting banget? Nih. Apakah di momen ketika lu sebelum married, setelah married? Karena seperti yang tadi gue bilang tuh banyak orang tuh kalau ngomongin duit tuh nggak terbuka. Iya. Khususnya dalam rumah tangga dan sering terjadi konflik loh. Betul. Bahkan sampai cerai. Betul. Nggak terbuka soal duit. Tapi kalian ini terbuka. Nah itu sejak kapan kalian aware dan itu sadar? Ingat nggak? Kita mulai dari flashback awal pacaran dulu kali ya. Jadi kalau awal pacaran tuh pasti masih masing-masing dong. Karena kan gue ada penghasilan sendiri, dia ada penghasilan sendiri, bener ya. Pengeluaran juga masih masing-masing. Sampai satu titik ya dia ngelamar lah. Dia ngelamar ngomong mau married nih gitu ya sama gue gitu kan. Nah di situ gue sadar, oke, berarti ini sih pemikiran gue ya. Gue maunya tuh sebelum married itu udah ada rumah. Oke. Gitu. Itu standar lu. Iya. Untuk gua maunya mendapatkan gitu. seorang Devi harus punya rumah. Yes. Itu materi enggak ya? Realistis Itu realistis. ya. Karena kalau kamu mau tinggal di mana? Bener gitu. Jadi kan gue mikir nih, gak apa-apa rumah kecil atau apartemen atau apa, pokoknya harus ada tempat tinggal Punya sendiri lah. Ya, punya sendiri lah. Yeah. Dan itu gue maunya sebelum married. Nah, Oke. jadi kan kita rencana married tuh tahun 2020. Oke. Nah. Jadi lu pacaran 2017 ya? Yes. 2020 rencana married. Yes, Oke. 2020 rencana Ini married. Devi ini properti ya? Sebelumnya ya? Di properti ya? Ya, sempat di properti juga gitu. Terus. Jadi pas udah ngomongin serius mau married, udah kayak oh ya udah deh mulai cari-cari Yeah. rumah dong gitu Yeah. kan. Nah, terus baru nih mikir oh iya ya, ini keuangan harus mulai ada yang barengan nih. Mulai harus bisa digabung nih. Karena lu mikir ngatur apa mau beli rumah kan DP Iya. mahal ya. Iya betul. Iya, iya, Jadi iya. harus ada tabungan bareng-bareng lah gitu Iya. ya. Gak bisa kayak kita masing-masing kayak dulu pacaran Iya. gitu loh. Nah di situ baru nih kebuka lah pikiran. Oh iya ternyata ngomongin keuangan tuh sensitif ya Iya, gitu kan. Mulai iya. tuh berasa tuh. Apa yang bikin waktu itu kalau lu ingat ada konflik atau apa waktu itu ada yang lu ingat? Dulu tuh ya kita lebih kayak kebingung sih. Iya. Nanti gimana ya cara ngatur keuangan kalau misalnya kita udah married gitu kan. Terus kayak siapa sih yang lebih jago buat ngelola keuangan? Itu Karena lu juga terbiasa kita omongin. ngatur duit sendiri juga, Adrian juga ngatur duit sendiri. Iya gitu, udah terbiasa masing-masing. Oke. Terus apalagi misalnya gue yang udah biasa pegang duit
dia Iya, nggak pegang, nah atau dia pun sebaliknya ya kan. Nah di situ kita udah mulai bingung nih gitu kan, mulai dari mana ya gitu kan. Ya udah akhirnya kita mutusin buat bikin tabungan lah sama-sama. Oke. Buat ke rumah dulu waktu itu sama buat merit. Oke. Tujuannya 2 itu dulu sih waktu itu. Berarti saat itu momen lo orang ngerasa, oke, kita mau ke jenjang lebih serius nih, mau merit. So boleh deh kita ngatur uang bareng. Ya, Gitu ya, dan goal pertamanya beli rumah. Oke, gimana nih caranya ngumpulin duit bareng-bareng, kebeli rumahnya kapan? ya, Gitu ya. ya betul. Itu momen awal-awal lah. Momen awal-awal lah gitu. Terus bedanya kalian ngelihat uang zaman kalian masih single sama sekarang ada beda nggak? The way kalian ngelihat uang nih, Oke. apakah sama aja? Tinggal komunikasi. Sebenarnya kalau dibilang sama aja atau enggak pasti beda lah ya. Namanya kan pas pacaran kita cuman mikirin, bukan cuman ya, mungkin sebagian besar orang mikirin gue pengen kemana nih, pengen jalan-jalan kemana, pengen apa ya, self reward apa, bareng pasangan atau apa kayak gitu. Kan zaman pacaran. Karena belum ada tanggung jawab atau apa namanya? Keharusan kita untuk menafkahi sebuah keluarga gitu. Tapi ketika kita sudah married, ya kita kan punya tanggung jawab itu. Ya, apalagi kan kita semua kalau misalnya udah married ya seharusnya sudah dewasa ya. Punya pikiran yang lebih dewasa dalam hal apa, dari segi mental, keuangan, dan mungkin hal yang lainnya. Tapi kalau misalnya ngomongin dewasa dalam hal segi keuangan ya kita harus mikirin dong. Kita udah nggak bisa mikir kita dapat duit tujuannya untuk dihabiskan lagi, atau tujuannya untuk di apa ya, foya-foya atau apapun. Tapi lebih mikir ya kita dapetin duit ini ujungnya mau kemana nih. Jangan sampai nanti ketika terjadi something bad happen kita benar-benar nggak ada duit. Nah itu yang paling gua takutin gitu. Itu yang gua nggak mau sampai itu tuh terjadi. Makanya kenapa kalau dibilang berbeda, nggak pasti harus berbeda. Karena untuk orang yang dewasa ya dia harus ngerti. Ketika lu udah married lu harus mikirin apa. Ini duit-duit bareng. Contoh paling gampang, rumah, anak, apa ya? Kalau misalnya anak udah sekolah, Iya. Ya, biaya hidup rumah tangga, Dana atau mungkin darurat. cicilan-cicilan lain, dana darurat, itu kan semua harus dipikirin. Beda mungkin pas zaman pacaran kita nggak mikirin itu, gitu. Mungkin gue perjelas. Mungkin kan gini. Kadang kan cewek ada kemauannya sendiri. ya, Gimana cara mereka pakai duit. Belanja, misalnya lu sebelumnya suka belanja baju. ya, Adrian suka ngapain gitu. Giliran udah mau menikah kan harus di Adjust. oke nih kita punya visi mau punya rumah sekian gitu kan ya, benar gak sih? ya. Nah berarti gimana cara kalian ngaturnya tuh? Apakah ketika dapet duit, oke deh Adrian sekian persen. Ini misal aja ya contoh ya, atau Devi sekian persen deh. Pokoknya gue tiap kali masuk duit sekian gitu. Pas udah married ya berarti. Pas ya, udah married. kondisinya. Jujur yang ngelola keuangan itu kebetulan gua. Gitu. Berarti semua duit kalau kan ada yang sebagian di rekening Devi dong berarti ya. Iya. pasti. Ya. Nah itu Gitu. sistemnya gimana? Lu transfer ke Adrian dulu atau lu orang bikin pencatatan atau gimana? Nah, karena kebetulan gue yang kelola semua dari segi keuangan, jadi kan ya kita semua sama-sama tahu dari segi password semua, PIN dan Iya. lain-lain gitu. Dan ngomongin pencatatan ya gue juga catat apapun yang keluar. Mau sekecil apapun Ini lu catat pakai apa nih, aplikasi? pakai aplikasi. aplikasi. Gitu. Gue catat pakai aplikasi, setiap kali terjadi pengeluaran gue pasti catat. Pemasukan gue pasti catat gitu. Lu boleh kasih gambaran sedikit kalau pengeluaran tuh level mana yang lu catat? Semuanya Dan semua. Kalau Even gua lu, ya, even kalau lu gua. beli kopi 10.000 lu catat juga ya? catat. Wow. Oke. Jadi gue tahu gue konsumsi kopi Ya, dalam duitnya setahun tuh berapa. kemana? Wow. Kalau gue. Oke. Nah, tapi kalau lu nanya berapa sih porsi yang harus gue kasih, misalnya untuk istri, untuk anak semua dan lain-lain, itu semua udah ada porsinya masing-masing, gitu. Jadi begitu misalnya dapat income, ya udah sebagian gue pasti fokus utamanya adalah untuk biaya hidup dulu. Ini pertama lu setelah lu catat, oke, bayar cicilan. Iya, bayar ini, cicilan itu ya. untuk istri semua dan lain-lain, itu udah ke fulfill semua, baru masuk ke saving, gitu. Karena kenapa bisa seperti itu ya, kebetulan pengelolaan gue seperti itu aja. Boleh nggak saving dulu baru fokus ke yang lain? Boleh menurut gue. Tapi itu mungkin untuk orang yang belum punya tanggungan yang begitu, yang belum punya tanggungan keluarga lah. Karena kan kalau punya tanggungan keluarga ya lo harus Besar ya, mikirin Pak. keluarga dulu dong. Besar ya. Sadis. Sadis ya. Gitu. Nah jadi kebetulan caranya seperti itu. Jadi Oke. bedain rekening, pisahin rekening, Lo pisahin rekening rekening. untuk nabung, untuk investasi atau apapun itu dipisahin. Rekening untuk biaya hidup sehari-hari itu dibedain.
untuk Devi juga ya di rekening dia, untuk gue untuk gue gitu. Lu bagi kayak gitu pakai presentase Kadri atau misalnya kan tadi kan lu bilang ya, lu pengeluaran fix dicatat dulu kan buat bayar A, B, C, D, E. Lu pakai presentase nggak itu? Atau misalnya contoh, ya gue udah tau lah kurang lebih pengeluaran fix gue sekian. Nanti kalau ada sisa nih baru sisa ini gue presentasein nih. Nah. Sekian nabung buat apa-apa. Kalau lu gimana? Kurang lebih yang tadi terakhir yang lu bilang. Karena mungkin udah kebiasaan dari dulu, dari zaman gue sebelum married sama dia juga gue udah mulai catat, cuman mungkin nggak sedetail sekarang ya. Karena udah terbiasa, jadinya gue udah tahu nih estimasinya cost gue itu berapa. Kurang lebihnya. Lu udah bisa ada gambaran lah. Iya. Jadi kalau dalam pencatatan itu misalnya sebulan, let's say contoh biaya hidup bulanan di luar apa namanya kayak jajan-jajan. Misalnya gue patokin dalam bentuk angka 30 juta sebulan. Di aplikasi itu setiap kali gue jajan pakai duit, misalnya kartu kredit judulnya, atau pakai rekening bersama atau rekening apapun gitu, yang bukan rekening pribadi gue catatnya ke sana. Jadi kalau misalnya nih di atas tanggal 20 budgetnya itu udah minimal sisa 10 juta nih, menurut gue ya ini udah agak boros nih. Gue udah harus mulai ngerem nih. Oke. Gitu. Ini lu including lu pergi sama anak kemana, makan lah dan lain-lain lah semuanya ya. Gue catat gitu. Termasuk pengeluaran gue pribadi gue catat. Berarti Adrian nih kan dalam keuangan perannya mengelola ya. Iya. Nah kalau lu di rumah gimana Dev? Ya, jadi kalau Adrian tuh kan dia lebih kayak udah dapat duit nih, dia alokasiin, dia catet ya kan. Soalnya kan dia investasi saham segala macam juga dia paham gitu kan. Nah kalau gue tuh lebih ke budgeting sama planning. Contoh misalnya kita mau planning liburan nih. Nah itu gue tuh yang nyusun gitu. Kan gue kan tahu juga dong income kita berapa, pemasukan dan pengeluaran berapa. Karena kan kita saling share rekening juga kan gitu. Nah di situ gue yang nyusun gitu. Biar kayak masih bisa deh kita mau jalan-jalan misalnya, atau kita misalnya budget buat anak nggak boleh nih lebih dari segini. Nah misalnya ya buat main-mainnya atau apanya. Nah itu di gua gitu. Jadi sebelum kita mutusin siapa yang pegang apa, itu kita udah tahu dulu nih kelebihan kekurangan kita masing-masing tuh apa gitu. Oke. Dia yang ngelola, gua yang merencanakan gitu. Ya, planning budgeting ya. Sebenarnya kuncinya di komunikasi kalian berdua sih. Iya. Kuncinya sama fokusnya di kekuatan ya. Iya gitu. Ya, jadi karena keterbukaan juga sih ya. Soalnya kan ada yang kayak saling tertutup, itu kan gimana bisa tahu gitu kan. Kalau ini kan kita emang open gitu dan ya pokoknya saling share lah gitu. Jadi itu sih. Terus kalau misalnya kan namanya cewek kan pengen belanja ya. Nah lu tuh kayak gitu tuh biasa bilang ke Adrian dulu, Adri gue pengen beli ini nih. Approval Adrian dulu nggak? Atau misalnya ketika Adrian udah kasih lu sejumlah uang, ya lu pakai terserah. Kalau lu kayak gimana? Approval dulu. Istri takut suami atau suami takut istri? Sama-sama ya. Iya. Gitu. Jadi ya awal-awal kan, adalah pasti kejadian kayak gitu. Jadinya ngapain? Berantem dong. Iya, konflik dong, ya kan, gitu. Karena yang tadinya gue mau beli barang, gue langsung beli gitu kan. Tiba-tiba setelah bersama kan gue harus ngomong, harus minta izin. Ribet ya mau beli aja gitu ya. Kadang gak diizinin ya. Gitu kan, jadi ya didiskusiin sih gitu. Jadi mulai dikomunikasiin aja sama dia pelan-pelan. Jadi kita juga gak yang langsung nemu pola begitu langsung lancar, enggak. Jadi kita ya coba-coba dulu ya, trial error juga. Jadi konflik yang paling orang sering tuh ya itu ya, nahan ego itu ya. Betul. Ketika lu mau pasti. apa, Karena dia tipenya tuh dia jarang kayak dia mau beli barang apa tuh jarang. Dia tuh tipenya bener-bener yang hemat, saving emang tipe apa? Saver. Iya, saver. Sedangkan lu spendor. Lu habisin. Iya, kayaknya gue juga sadar lah. Kalau gue dibandingin sama dia, udah pasti gue yang lebih spend dong, ya kan. Namanya gue cewek gitu kan. Nah, jadi gue sadar, oh ya udah deh, kayaknya emang lebih aman keuangan dipegang dia. Karena lebih kalau gue ya itu takutnya agak kemana-mana gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya gue juga gue tahu diri juga sih, maksudnya gue juga tipe yang bisa tahan. Cuman ya gue ngerasa dia lebih bisa gitu. Ya udah kenapa nggak dia aja gitu loh. Kalau yang soal
megang duit, apalagi dia maksudnya lumayan teliti lah ya, dia catat pengeluaran segala macam, terus kayak ya bayar ini bayar itu tuh dia lumayan tepat waktu, bahkan kayak kartu kredit pun abis kita spend biasa dia langsung bayar, payment. ya biar kita nggak utang gitu. Iya itu bagus Jadi banget tuh. menurut gue kayak oke lah, itu emang kelebihan dia gitu loh. Iya Nah sisanya keinginan-keinginan gue itu ya gue diskusikan lah sama dia. Tapi lu as a man ada keinginan tertentu gak sih? Misalnya lu pakai duit nih pengen ngapain gitu. Pastilah. Nah, namanya manusia pasti ada keinginan dong. Cuman gimana ya cara gue mendeskripsikannya? Dia tahan sih. Dia tahan kayak sampai di lebih demi fase mana nih? Gue harus Kayak keluar. gua kambuan nih, gue beli nih, gue bayar nih gitu. Nah, Apakah contoh kan ada orang bilang, ya kalau gue punya cash 3 kali lipat dari barang yang gue mau beli, gue baru beli. Ngerti ya? Nah kalau itu nggak mempan buat gue. Oh nggak mempan buat Karena menurut Oke. gue kalimat-kalimat yang di atas 3 kali lipat baru gue spend apa ya? Nggak menurut valid gua lah ya. Nggak valid lah gitu. di kondisi lu ya. Kondisi gue ya. Kebetulan kalau gue itu tipenya lu pernah dengar kan ada orang yang juga bilang kalau lu mau beli barang lu tahan dulu berapa 1 hari, Iya. 2 hari, 3 minggu, Nah, 1 hilang. minggu, 3 1 minggu, bulan. 1 bulan lama-lama hilang nggak? Iya. Kalau lama-lama hilang artinya itu barang nggak penting. Oke. Nah itu yang gue pegang dan gue ngerasa kayaknya itu lebih works buat gue. Iya. Nah ada satu momen gue kalau dibilang suka barang branded nggak, gue seneng kalau Iya. dapat, kalau Iya. punya gitu. Apalagi dapat diskon ya, Pak. Apalagi kalau dapat diskon. Tapi kalau misalnya ditanya, gue harus beli nggak? Nggak. Jadi gue seneng ngelihat, gue seneng bagus ya gini-gini, gue seneng. Tapi kalau disuruh gue keluar duit untuk beli itu, kayaknya gue belum rela untuk keluarin segitu besar. Kecuali sampai lu Gitu. kebawa pikiran sampai seminggu, sebulan gitu. Gue ya. itu gue ya ini momen lucu ya. Gue udah pernah bilang sama dia pas masih pacaran, gue bilang gue seneng nih ada satu belt gitu. Belt ini bagus banget. Gue seneng banget, gue suka banget. Gue tahu harganya berapa. Kalau di saat itu gue beli, gue mau, gue bisa. Cuman gue tahan terus. Gue tahan kurang lebih 3 atau 4 tahun. Oke. Dari sejak pacaran sama dia. Pas mau merit, gue bilang, gue masih pengen banget sih. Boleh gak gue beli? Jadi ya Setelah approval 4 juga tahun. sama. Gitu. Jadi ketika gue emang udah bener-bener pengen, sampai bertahun-tahun gue masih pengen, artinya emang gue pengen. Itu berarti memang lu pengen banget. Iya. Tapi kalau misalnya udah lewat sebulan, setahun, gue udah nggak ingat, ya gue pasti lupain. Jadi Gitu. kalau dibilang kebiasaan, karena kan gini, kadang kan ada orang bilang gini ya, nggak peduli berapa banyak yang orang itu earn duit, pernah dengar gak sih? Berapapun habis. Kadang nggak peduli tentang income itu orang berapa, ternyata dikelola keuangan. Ya. Tapi memang uang ini harus dimaksimalin. Nah itu semua kan sebenarnya terjadi, orang duit bisa habis apa enggak selain dari sisi income ya, kebiasaan menggunakan duit. Iya, betul. Ya, nah kalau gue lihat berarti kebiasaan lu berdua mencatat, mencatat tiap kali ada pemasukan lu mencatat. Kalau ini penting nggak penting tahan dulu nih. Ini udah kebiasaan nih. Ini kalau gue nggak mau banget, gue nggak beli. Kalau Devi berarti kan approval Adrian dulu nih. Ya. Adrian oke. Beli. Ada kebiasaan-kebiasaan lain yang lu terapin? Karena menurut gue di usia kalian masih muda sangat hebat loh. Maksudnya kalian bisa beli rumah gitu ya, ajak orang tua ke luar negeri, betul ya? Ya nggak sih? Ibaratnya kalian dari perantauan bisa berdiri dengan kaki sendiri loh. Mau punya uang berapa banyak pun, kalau nggak manage dengan baik, kebiasaan yang nggak baik kan Habis. habis. Gitu. Gua rasa banyak anak muda yang lagi nonton nih yang kayaknya gaji nggak cukup nih, cari tambahan ini itu, udah dapet duitnya juga habis juga karena kebiasaan tadi. Selain mencatat sama menahan nafsu gitu ya, lo ada kebiasaan-kebiasaan yang lo orang terapin kan? Devi? Prioritas sih. Si duit ini harus dialokasinya kemana-kemana dulu nih. Nah kalau misalnya udah terpenuhi semua, ya baru bolehlah kita lebihnya ini buat apa gitu loh. Kayak gitu sih. Prioritas lo menentukan mana yang penting banget buat lo orang berdua gitu ya. Visi jangka panjangnya gimana? Pasti kan kayak cicilan, ya kan. Ya biaya hidup itu kan. Kalau ada segitiga nih, boleh sambil tampilin slide kali ya. Boleh. Karena nih mereka berdua teman-teman, mereka nih generasi apa? Sandwich generation, ya kan ya, betul ya. Iya. Jadi mungkin boleh dibagikan nih tipsnya
Kebetulan kita kemarin tuh habis ikut sebuah seminar keuangan juga gitu. Nanti Jadi muncul kita ya di sini. jadi kita mau sharing juga nih ke kalian gitu. Karena menurut kita ini bagus banget dan kita udah lumayan praktekin juga Iya. gitu. Jadi kan ada segitiga juga ya. Iya. Paling bawah tuh ada cash flow, dana darurat sama pinjaman. Itu harus yang paling pertama tuh, yang paling penting lah ya, harus disiapin dulu semuanya. Nah, udah gitu baru naik. Kedua itu manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa sih? Asuransi. Ini bukan karena kita di bidang asuransi ya kerjanya, cuman dari sebelum tahu asuransi tuh kita juga udah mikir, emang penting gitu ya. Iya. Dan ternyata secara di piramida perencanaan keuangan itu ada di kedua gitu. Oke. Asuransi jiwa, penyakit kritis sama kesehatan ya. Nah, terus yang ketiga itu tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu ya misalnya kita beli rumah, pendidikan, liburan. Nah, itu masuknya ke yang tiga tuh. Pokoknya lebih ke investasi ya. Investasi capital gain gitu. Nah, terus nextnya lagi udah ke rencana pensiun. Oke. Ya itu sih buat jangka panjang lah ya, gitu. Yang terakhir ya warisan. Itu hibah. berarti bisa dibilang urutan lah. Ya. Urutan ya. Nah, ada di situ dikasih tau gak sih kayak berapa nominalnya atau berapa kali idealnya gitu loh. Misalnya contoh tadi tuh, nih gue dana darurat nih, idealnya berapa sih? Oke. Oke. Mungkin gue bantu jawab ya. Kalau kebetulan di seminar itu gue cukup setuju, tapi mungkin ini tergantung persepsi orang juga. Ya. Dia sih bilang, gue nggak bisa kasih angka berapa persennya. Oke. Lo harus siapin berapa persen. Karena dengan seiring bertambahnya penghasilan lo, seiring naiknya standar kehidupan lo, angka itu pasti pelan-pelan berubah. Gitu. Misalnya dulu kita punya income 5 juta, kita kan pasti kepikiran, ya gue harus saving nih, harus paksa saving minimal 10%, 20%. Tapi kan kalau misalnya orangnya punya income, let's say udah 50 juta, udah nggak relevan dengan angka persentase itu. Iya. Jadi dia bilang ya itu balik lagi tergantung kondisi keuangan kalian. Tapi yang harus kalian prioritasin adalah segitiga yang pertama dulu nih, yang cash flow, keuangan semua dan lain-lain. Nah, mungkin gue tambahin dikit, orang kan sering banget bilang ya, kalau misalnya keadaan kita lagi, misalnya kok duit habis mulu ya, orang kan selalu bilang, ya berarti income lu kurang. Iya. Tapi sometimes kita udah kerja kayak gila kayak gimana pun, income udah gede kayak gimana pun, bisa hilang juga, bisa habis juga. Betul. Ya menurut gua benar, income kita harus bertambah terus, tapi jangan sampai kita lupa kita juga harus bisa kelola dengan baik dan benar. Jangan sampai dapat duit kita hambur-hamburin, dapat duit kita beli ini. Orang bilangnya ini sebagai self reward, ya menurut gua itu nggak self reward sih. Itu kayak lu buang-buang duit lu aja gitu. Yang harusnya padahal lu bisa simpan untuk masa depan lu. Gitu. Jadi selain lu bisa cari duit, ya lu harus bisa simpan duit juga, kelola dengan cara yang benar. Iya. Kayak gitu. Dan tadi di atas dari kita harus punya dana darurat. Tadi kan lu bilang Ada asuransi gitu. Yes. Nah, sebenarnya kan banyak teman-teman kan tahu ya, asuransi kan asuransi kesehatan doang gitu ya, yang bayarin hospital. Apalagi kan kalau kita banyak nanggung keluarga, pengeluaran besar. Nah, kalau menurut kalian sendiri peran dari asuransi dalam pengelolaan itu sebatas itu aja tadi? Atau ada yang lain? Peran daripada asuransi itu? Oke. Mungkin kita ambil dari 3 bagian besar ya. Kan dari kesehatan, kritis sama jiwa. Kalau kesehatan tuh tujuannya adalah minimal gue selalu mengedukasi orang itu kalau asuransi kesehatan itu kayak kita lagi kita punya sebuah planning atau kita anggapan analoginya begini deh, kita punya sebuah klaster rumah. Kita nih yang punya klaster rumah. Supaya klaster itu aman, kita sewa satpam dong. Kita gaji satpam itu. Supaya apa? Ngejagain klaster itu. Pertanyaannya, kalau dalam sebulan tidak terjadi resiko apa-apa, tidak ada kecurian, tidak ada apa-apa, mungkin gak kita minta balik gaji satpam itu? Gak mungkin. Iya. Nah, sama dengan asuransi kesehatan. Kita juga gak berharap sakit. Betul. Tapi once ketika kita terjadi resiko sakit, masuk rumah sakit, minimal biaya rumah sakit udah di cover sama asuransi kesehatan. Jadi gak bisa ngomong, wah gue rugi nih, gak pernah pakai gitu ya. Betul. Nah, tapi itu basic ya. Itu basic gitu. Sama yang namanya, kalau yang kedua ada yang namanya asuransi kritis. Asuransi kritis itu biasanya gue selalu mengedukasi dengan sebagai yang namanya proteksi income gitu. Kenapa proteksi income?
Karena kalau ngomongin asuransi kritis, penyakit kritis, biasanya ketika orang terjadi risiko sakit kritis, biasanya udah nggak bisa kerja atau udah nggak bisa buka usaha. Karena kan fokus pasti ke penyembuhannya dia, gitu. Ketika itu terjadi, ketika dia udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa buka bisnis, otomatis income berhenti dong. Atau pahit-pahit ngomong, income pun turun gitu, turun drastis. Dulu kalau dia jaga toko, sering kan kita dengar orang kalau yang punya jaga toko income-nya bisa 100 juta, tapi kalau yang punya toko lagi nggak ada, income-nya turun 50%, sering banget ya. Nah, begitu juga dengan orang yang kerja kantoran. Ketika dia kerja kantoran, terjadi risiko sakit kritis, yang sebagai yang punya perusahaan pasti logika juga dong, nggak mungkin gue pertahanin ini orang. Karena udah nggak bisa kerja, gitu. Ya udah gue rumahin dong, gue harus cari pengganti. Karena kan perusahaan juga butuh untung, gitu. Nah, karena income itu jadi berhenti, otomatis orang yang terkena resiko ini pasti butuh pengganti income. Nah, itulah kenapa pentingnya asuransi kritis untuk menggantikan income-nya dia, gitu. Sama yang terakhir, kalau asuransi jiwa itu di segitiga paling atas distribusi aset untuk warisan ya, gitu. bebas pajak. Bebas pajak. Iya, lu tau gak sih, gue tuh baru ada kejadian nih. Itu anak muda masih umur kelahiran 96 apa 97 gue lupa gitu ya. Itu kena kanker tiroid. Terus dia ngambil gara-gara yang tadi lu bilang tuh, dia ngambil produk santunan kritis yang kedua. Jadi dia udah punya yang on bill, terus dia ambil yang santunan kritis tuh 1M. Oh. Posisinya tuh kerja di luar negeri. Okay. Nah, kerja di luar negeri mau pindah kerja kan. Nah, pindah kerja ternyata perlu medical check up, ternyata ada thyroid cancer. Oh, jadi ketahuannya karena dia pindah kerja. Karena pindah kerja, kagak sakit, Pak. Wow. Kagak sakit. Dan karena pindah kerja harus medical kan tuh, ketahuan. Terus per kemarin tuh klaimnya cair 1M. Ini kondisinya nih dia udah fine, udah di black, maksudnya udah sembuh, udah operasi, udah oke, dan sembuh. masih bisa aktivitas lain-lain. Itu cair 1M, Pak. Wow. Preminya paling baru bayar 20-an juta. 20-an juta. Gila sih. Udah bayar, udah cair 1M loh. Gila ya? Iya. Emang proteksi income tuh penting banget, teman-teman. Jangan kita pikir tuh udah punya kesehatan doang tuh selesai gitu. Apalagi kalau kita masih ada tanggungan yang lain gitu. Karena menurut gua ya nggak ada yang berharap kena Begituan musibah. lah, iya. Nggak ada yang harap. Ketika itu terjadi, orangnya seneng luar biasa lah gitu. Klaimnya cair kan. Apalagi gitu. masih bisa kerja sekarang. Iya, gue gak kebayang loh kalau misalnya orang punya istri, punya anak, income stop, waduh. Kasian sih sebenarnya. Iya. Gitu. Ya. Ada yang sampai putus sekolah loh. Iya. Gitu. Gila, itu udah hal yang sering kita dengar. Nah, kan penonton kita banyak Gen Z nih. Mungkin lu ada gak tips buat para Gen Z ya kan? Gimana cara mereka mengatur keuangan atau kan dalam pernikahan tuh? Mungkin lu ada tips gak dari Devi atau Adrian? Mungkin gue dulu ya, gue Boleh. kasih beberapa poin, nanti paling Devi nambahin. Mungkin tipsnya adalah kalau dari gue yang kebetulan tipe saver ya, yang bukan suka, kebiasaan menyimpan duit, kelola supaya nggak boros-boros banget. Kita itu harus tahu perbedaan yang namanya kebutuhan dan perbedaan yang namanya keinginan. Gitu, lu harus tahu ini sebenarnya lu benar-benar butuh atau lu cuma ingin. Gitu. Caranya gimana? Ya mungkin teman-teman boleh pakai cara gua tadi. Ya teman-teman kalau misalnya pengen beli gelas, bener nggak bener-bener pengen? Caranya gimana? Coba ditahan dulu aja. Delay gratification. Coba sehari tahan, 2 hari, seminggu, sebulan. Let's say 2 bulan deh batas waktunya. 2 bulan. Masih pengen nggak beli ini gelas? Kalau masih pengen ya udah sok beli. Gitu. Artinya emang teman-teman ini kebutuhan. Butuh banget gitu. Nah, selain hal-hal seperti itu, teman-teman juga harus punya yang namanya dana darurat gitu. Jangan sampai nggak punya dana darurat, karena dana darurat itu begitu penting. Jangan sampai kita memang semuanya kita punya harapan lah. Kita semua, gue yakin punya harapan income terus bertumbuh, ekonomi semakin baik gitu, stabil naik secara income ya. Tapi nggak dipungkiri teman-teman, ada yang namanya pasang surut. Ketika terjadi pasang semuanya enak, semuanya happy. Tapi ketika terjadi lagi masa surut, nah teman-teman harus ready dari sekarang. Ada dananya lah. Udah harus ada dana darurat minimal, apalagi kalau teman-teman masih single ya, minimal banget 6 bulan lah. Itu udah paling
paling 6 bulan minimum. pengeluaran per bulan. Pengeluarannya. Iya, Iya. 6 bulan pengeluaran teman-teman harus punya 6 bulan pengeluaran itu supaya apa? Ketika terjadi risiko, teman-teman punya waktu 6 bulan. Tapi Iya. bukan berarti 6 bulan itu teman-teman Santai-santai. foya-foya ya, santai-santai. 6 Hmm. bulan itu teman-teman usaha dong, cari gitu. Apa sih yang bisa dikerjakan lagi atau misalnya gue harus kemana lagi atau apapun kayak gitu. Ya, sama yang ketiga menurut gue ya ini mungkin terkesan aneh tapi menurut gue ini penting. Gimana ya ngomongnya? Jangan malu kalau teman-teman itu misalnya gue mungkin open ya teman-teman ya. Gue di industri asuransi itu kurang lebih kan udah 10 tahun. Di tahun ketiga atau tahun keempat aja ketika income gue waktu itu udah di angka 40-an 50-an lah pada saat itu di tahun 2019. Di angka itu aja gue sama Devi aja masih naik kereta teman-teman. Masih naik KRL pulang pergi. Kenapa? Kenapa? Karena kalau bisa lebih hemat, kenapa gue harus boros? Gitu. Kalau bisa lebih saving, kenapa gue harus keluarin duit segitu besar untuk bensin semua dan lain-lain? Kecuali misalnya gue udah punya anak, gue harus aja anak gue, ya udah mau nggak mau gue pakai mobil dong, gitu. Tapi pada dasarnya, pada intinya adalah gue yang pengen gue sampaikan, jangan malu kalau teman-teman harus hidup di bawah kemampuan. Bukan berarti teman-teman nggak mampu ya. Teman-teman, gue tahu teman-teman mampu, tapi nggak apa-apa, nggak harus gengsi kok. Gitu. Mungkin kamu ada nambahan? Harus punya proteksi dong. Pesan sponsor. Iya, Iya, soalnya Iya. ya kalau nggak ada proteksi ya gagal dong semua planning, budgeting, rencana semua tuh bakal gagal kan. Iya, Jadi harus punya. Iya. Terus ya paling mulai coba ngelola uang tuh dari kecil dulu, walaupun gajinya mungkin belum besar banget tapi udah mulai belajar ngelola gitu loh. Mulai Mungkin caranya dikasih presentase ya. ya mulai dialih-alihin lah kemana prioritas segala macam. Tadi needs sama Once. wants kayak gitu kan. Terus sebenarnya sih mau titip pesan juga lah buat anak-anak. Kalau menurut kita financial freedom itu bukan soal kelihatan kaya gitu ya, tapi soal punya pilihan hidup tanpa terus-terusan panik soal uang gitu. Jadi ya bener-bener freedom gitu loh. Yeah. Kita nggak pusing mikirin khawatir lah ya soal uang gitu kan. Nah situ itu kan yang kita pun belum sampai di situ lah ya, masih berjuang ke sana gitu loh. Tapi kan pengennya jadi seperti itu dong. Betul. Jadi bukan buat Gaya-gayaan, show off ya. Tapi dalamnya tuh sebenarnya broken. iya. Iya. Ini utang sana sini Iya, gitu kan iya, sebenarnya iya. buat apa? Itu kan nggak freedom juga gitu Betul. kan. Itu sih. Nggak perlu validasi dari orang lain lah. Betul. Ya. Yang penting selama keluarga kita cukup makan, cukup tidur, tidak ada Masih hidup nyaman masih lah. hidup nyaman, Iya. tanpa kekurangan soal uang ya. Iya. Karena uang itu benar yang tadi di awal lu bilang, uang itu adalah hal yang sangat sensitif. Iya. Even terhadap pasangan juga itu jadi hal yang sangat sensitif. Jadi kalau bisa diselesaikan, segera diselesaikan dengan cara yang baik dan benar. Gitu. Iya. Ngatur uang dalam keluarga itu bukan soal pelit atau hitung-hitungan guys. Justru itu salah satu bentuk cinta yang paling nyata. Karena kita sedang menjaga orang-orang yang kita sayang. Bukan cuma untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Oke, that's good. Teman-teman, kalau hari ini lagi jalanin hubungan sama pasangannya, udah boleh nih diskusi dulu sama pasangannya, terbuka soal keuangannya, terus visinya ke depan mau kayak gimana gitu ya. Kalau yang udah menikah atau yang udah pacaran, udah terlanjur gitu ya, belum sempat ngomongin tentang keuangan, ini saatnya buat teman-teman ngomongin keuangan nih, terbuka gitu ya, pemasukan, pengeluaran gitu ya. Ini ke depan kita mau gimana gitu. Karena baik lagi nggak ada yang terlambat ya. Betul. Selama kita mau mulai, oke nih bertobat gitu ya. Oke, gue nggak bisa nih, gue harus mulai mikirin ke depan mau gimana dan mulai terbuka. Pasti ada perubahan lah gitu ya. Thank you banget Adrian, Devi. Thank you. Atas waktunya, kita semua belajar banyak banget tentang keuangan. Semoga semua yang nonton bisa terberkati sama apa yang Adrian, Devi bagiin teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa terberkati dari apa yang Adrian dan Devi bagiin, please jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah sini. Oke? See you teman-teman. Bye-bye.